Texas 46, Subud 28, Dayak 21, STM pun laut. Kapal kita teman. Kita kapal teman. Ternyata gue juga taunya itu anak Kartika dan anak Subud. Ketika gue ribut, anak Kartikanya udah ngap mungkin melawan anak-anak ya angkatan gue. Ini berarti sempat ribut dulu. Ribut. Lebih milih ngebacok orang atau dibacok orang? Ngebacok orang. Bacok orang jujur. Gue selagi bisa ngeles, gue ngeles. Iya gak sih? Alasannya kenapa? Karena gue sayang badan lah. Dikenal orang karena melakukan keburukan atau dibenci orang karena melakukan kebaikan? Mengulang masa SMA tapi masuk ke Texas 46 atau lanjut kuliah tapi mendapatkan semester pendek atau remedial selama 1 semester. Anjing. Oke, jumpa lagi di channel Bang Ges, menceritakan, melupakan, dan memaafkan. Asik. Nah, di sebelah gua sudah kehadiran tamu dan juga narasumber dari 29 angkatan 2018. Ya nggak Bang? Betul. Cuman aslinya bukan 2018, aslinya angkatan berapa nih? Aslinya kalau apa ya? SMP, SD atau SMA nih guys? Seharusnya lu tuh SMA di angkatan berapa sebenarnya? SMA gue sebenarnya harusnya 2017. Harusnya. Cuma jadi 2018. Karena dulu kebetulan kan gue usia gue sekarang 22 tahun. Gue kelahiran tahun 98 itu di bulan November. Jadi di akhir. Gitu. Sempat setahun gue disuruh TK sama orang tua gue, kemungkinan gue juga belum siap untuk saat itu untuk melakukan TK, jadi telat setahun. Nah habis itu gue ya udah masuk SD, jadi umur gue berapa? Kita jadi bahas SD. Pokoknya gara-gara gue harusnya 2017 itu ketika SD gue pernah kan kayak kenakalan SD. Anak-anak lah ya, menurut gue ya. Itu ada guru killer banget sampai gue kayak dibikin kayak distrap ya kalau bahasanya dia. Distrapnya itu kayak gue dinaikin ke meja terus gue dipakein helm sama dia ditinggal belajar waktu SD. Iya, terus gue nggak terima, asli gue nggak terima. Tuh dia kan naik motor ya, rumahnya jauh kalau dari sini mungkin deket di daerah Ciledug. Besi motornya gue cabut, gue buang ke Ahmad Yani ke lapangan sepak bola Ahmad Yani Bungur. Waktu SD gue kan 03 pagi Jakarta Selatan. Jadi karena itu lu gak naik kelas? Nah, karena itu gue gak naik kelas, dia tahu ada yang nyepuin kalau gue yang buang besi motor. Oke. Gitu. Karena gue kesel aja gitu kan, gue dikerjain gitu, di strap gue gak terima gitu kan. Cuman ya gue apa sih? Gue dibikin gak naik gara-gara itu anjing. Itu kilas cepatnya Iqbal ya kan, namanya adalah Iqbal, Muhammad Iqbal. Ya dari SD dia udah bermasalah sama guru ya kan. Apalagi SMP dan SMA-nya ya. Veteran bukan karena bego gak apa-apa bang. Cuma karena bandel. Karena bandel ya wajar, itu mungkin masih zaman-zaman masih bocah. Semua pun wajar lah kalau anak cowok. Jadi kita bakal bincang-bincang sama Iqbal mengenai kehidupannya di zaman SD, SMP dan juga di SMA-nya khususnya, dan juga setelah lulus dari SMA dia bisa meninggalkan hal-hal buruknya yang dulunya Iqbal dianggap ya sering tawuran, sering berkecimpung di dunia kekerasan di jalanan, dibacok dan lain sebagainya ya. Seperti itu kita bakal ngulas Iqbal. Oke. Iqbal, nama panjang siapa nih, Bang? Nama panjang Muhammad Iqbal Wahyudi. Muhammad Iqbal Wahyudi tanggal gue. Muhammad Iqbal Wahyudi dipanggil Wahyudin itu Wahyu. Oh, Wahyudin. Artinya belakang Muhammad Iqbal itu artinya lupa lagi. Pokoknya Muhammad itulah. Iqbal Wahyudin. Ya. Lu SMP itu di mana itu? SMP di SMPN 29 Jakarta Kebayoran Baru. Oh, Slayer Mistik. Slayer 29. Dan gue di Falas. Berarti lu adik kelas gue kan? Ya. Di Slayer angkatan 2015. Kalau gue 2010, berarti kita beda 5 tahunan. Iya, pokoknya gue SMP, lu udah lulus. Gue SMP, gue udah lulus SMA berarti. Sekolah, iya bener. Tapi masih sering ketemu waktu di tongkrongan di Baba, di tongkrongan 29. Ya kan? Nah, lu di SMP Slayer itu berarti kenal sama Tio juga ya? Tio angkatan gue. Iya, lo Tio, minal izin. Gak ID nama Tio tuh. Minal izin Tio, mohon maaf lahir dan batin, Bang Heru semuanya. Oh iya, Heru juga ya?
Ya, banyak lah ya pokoknya banyak ya anak-anak mistik lah yang gue kenal kayak abang-abang kelas. Itu dari Nur Mistik. Jadi Nur. Lu nongkrong di Nur ya? Ya. Sama si Danang yang 2019 2000 Danang 2016 di Slayer ya. Kenal juga berarti ya? Danang lo kalau nonton channel ini lo ketemu sama gue awas lo. Kenapa emang? Enggak, karena dia ini anak kecil konyol nih belum kenal sama gue nih. Konyol banget dia tetap menghilang dari Jakarta dia. Kemana dia? Danang semoga dapat diketemukan wujudnya. Iya. Kabar baiknya aja dulu. Kabar baiknya kita tunggu. Oke. Kangen banget gue nang sama lo. Nah nih Bang, lu waktu di Slayer 29 berarti kan budayanya nggak jauh beda sama budayanya Tio, Heru, yes, dan Rido. Tahu Rido kan? Rido. Iya Rido. Yang agak kecil. Oh ya Rido 2000. Sama kayak Tio kan? Iya 2010. Itu dia. Ya? Ya, di angkatan lu juga sama maksudnya. Tongkrongannya masih di Nur Mistik. Sama guys. Musuh-musuhnya masih Kostrat dan lain sebagainya. Masih ya benar. Alhamdulillah masih masih kok. Kayak angkatan gue juga masih ngerasain kayak nongkrong di Nur, masih ada Nur, mungkin itu di terakhir di angkatan gue kalau nggak salah. Masih ada warung Nurnya itu. Kan pinggir kali ya. Iya. Jadi pinggir kali. Nurnya pun masih ada. Masih ada. Nurnya itu masih ada. Kadang pun waktu itu sempat digusur terus pas lagi nongkrong banyak alumni pas HUT kalau nggak salah ya 29 Agustus. Itu Nurnya datang, dia sambil jualan rokok, dia naik kereta dulu, niat banget tuh untuk ketemu silaturahmi sama anak-anak. Jadi mereka juga bukan kayak sekedar Nur yang kita tahu tuh bukan sekedar kayak dia nyari keuntungan dari anak-anak sekolah gitu, beli rokok atau jajan sama dia. Bukan seperti itu. Bukan itu, karena dia juga peduli kan. Dia mau silaturahmi ya. Lu pernah tahu kan masih Nur itu yang agak gemuk gitu ya kan. Yes. Nah itu waktu lu di Slayer, itu kan Nur kan sempat digusur lah ya, atau gua kayaknya terakhir angkatan gua kelas 1 itu dia. Gua pribadi kurang tahu lah ya kenapa dia digusur atau diusir atau emang dia digusur. Dia mau PP Gunung situ kan rusuh tuh emang. Kan. Alasannya karena apa tuh? Karena dulu emang gara-gara keramaian anak-anak sekolah ditimbulkan tawuran kayak pernah ada yang bilang sama gue cerita sih ada katanya pernah ada yang mati lah segala macam di daerah situ. Iya karena daerah konflik kan dulu ya kalau nggak salah ya dari Mistik lah ya. Dari dulu kan alumni kayak udah lulusan tahun-tahun tua gitu. Jadi tongkrongan anak Texas SMA 74 kalau nggak salah dulu ceritanya gitu. Yang lo tahu ya. Jadi Nur ini dianggap sebagai mungkin tempat berkumpulnya orang-orang yang SMA dulu sih ya kebetulan. Nah setelah Nur digusur itu yang lo tahu Nurnya ini pindah balik ke rumah gitu. Iya dia ke tempatnya di mana? Daerah-daerah. Pokoknya jauh lah naik kereta. Terus itu terakhir gue masih sekolah kelas 3 itu gue kayaknya masih ketemu sama Nur. Kelas 3 SMP? Setiap ya jadi dari kelas 1 sampai gue kelas 3 SMP kayaknya gue masih ngeliat Nur. Saat itu momennya lagi ulang tahun Slayer. Setiap ulang tahun saya kayaknya dia ada tuh. Sekarang kan ya udah susah lah guys untuk ya ketemu bareng-bareng teman-teman, apalagi banyak teman-teman gue di 29 angkatan gue sendiri gitu kan juga lagi berlibur di sana gitu. Sehat-sehat brother. Oke. Iya ditunggu kok di bulan Agustus ketemu setelah nyusul sana nanti liburan. Gini Bal, pada saat Nur itu digusur atau bubar lah ya, Nurnya udah nggak ada lah, warungnya itu kan. Itu anak 29 angkatan lu dan angkatan bawah lu dan atasan lu nih yang masih ngumpul sama lu, masih sering ngumpul di Nur itu atau nyari tongkrongan lain? Yang lu alamin pada waktu itu? Kalau dulu sih ya, gue kayak gimana ya? Dulu juga kan sempat dilarang sama satu PP keamanan di sana kan gitu. Kedua untuk guru juga tuh setiap gue nongkrong pasti nyamperin dan ya emang gue sama angkatan gue juga kayak ya udah ya kan ya kalau emang gue disamperin guru ya gue cabut gitu. Terus guru gue udah pergi gue balik lagi gitu. Jadi kayak gimana ya namanya? Dulu zaman sekolah pasti lu semua orang ngerasain gitu kan. Yang namanya lu lagi nongkrong udah di luar jam sekolah terus lu dilarang kayak ngapain sih ngelarang gue gitu kan. Ini kan udah kecuali gue saat waktu sekolah gue nongkrong di sana gitu kan. Gitu. Tapi kan lu masih pakai seragam. Wajar dong guru. Oh kadang gue bawa jaket guys sama anak-anak kan selalu tuh dari alumni ada bikin sweater atau apa. Gue selalu kompak itu makanya gue selalu. Celana SMP gitu. Jadi ya mungkin karena udah dekil juga sekolah kan maksudnya baju salinan adalah. Tapi kalau celana tetap celana SMP pada zamannya. Berarti pada saat Nur dibubarin atau Nur itu digeser lah ke tempat lain, berarti lu tetap sama angkatan lu dan alumni lu masih ada sering silaturahmi ke Nur ya? Masih jalan aja tuh tongkrongan ya? Masih sampai sekarang juga masih ada? Masih. Jadi salam juga buat anak-anak Nur Mistik yang masih nongkrong di sana, semoga
Sehat selalu ya kan. Sehat selalu yang lagi jauh di sana, terutama alumni tua. Semoga sukses. Semoga sukses. Ditambah rezekinya. Bolehlah nanti kita kumpul bareng bikin acara di angkringan Bang Tio. Betul. Angkringan Bang Tio apa angkringan Bang Ges nih? Angkringan Bang Tio untuk Slayer. Iya enggak? Angkringan Bang Sepakat Tio. banget. Untuk di Slayer, Bang Tio semangat terus untuk merangkul adik-adik kelasnya. Semangat banget buat Tio, buat jalanin angkringannya, semoga makin rame. Mantap. Amin. Dan jangan lupa juga ke angkringan Bang Ges ya kan. Iya. Kita bukan saingan, kita saling merangkul. Betul banget. Anjay, mantap. Di sini abang-abang gue pada udah sukses kok. Gue bangga. Gue support itu. Kalau Siap. untuk hal-hal negatif. Mantap, tepuk tangan untuk kita. Good. Setelah lu dari SMP 29 Mistik ya kan, Slayer, tadi lu udah cerita sedikit lah tentang 29, masih sama ternyata sama kebudayaannya sama angkatan-angkatan di gua, masih nongkrong di Nur, masih silaturahmi juga sama alumni-alumni tuanya ya. Yeah. Lu kan lulus tuh Bang dari 29 kan, Yeah. 29 Mistik. Habis itu lu masuk SMA. Yeah. Nah, SMA mana yang lu pilih? Sama untuk pilihan kayak gimana nih? Maksudnya kan dulu gue mikirnya gini, kalau untuk gue pribadi atau untuk kayak yang disaranin orang-orang atau orang tua. Yang lu pilih kan ada 3 pilihan apa 5 pilihan? Tiga. Lu pilih mana aja tuh? Kalau untuk yang benar-benar gue pilih dulu, gue masuknya pengen masuk 70. 70. Berarti lu milih 70? 76, 70. Oke, itu pilihan pertama tuh. Iya, karena Yang kan gelombang dulu pertama. ada pilihan umum ya, umum dan lokal ya. Iya, Maksudnya tuh iya, ada iya. lokal kan ada jalur lokal gitu. Nah, gue masih punya harapan di lokal karena gue pede dengan name gue gitu. Sekalipun gue di Kebayoran Baru gak keterima, maksud gue di Kebayoran Lama gue masih bisa ketampung. Iya. Akhirnya lu Gue pilih. utamain Kebayoran Baru karena SMP gue dulu Kebayoran Baru. Oke, lu milih 76, 70 76, 70. dan gak keterima. Yang konyol ya, tadinya gue di 70 udah peringkat 7 tuh. Peringkat 7 baru awal ini kan, terus gue tinggal guys bentar di itu kan di warnet dulu. Gue tinggal bentar, gue beli rokok, gue balik lagi, ternyata nama gue udah gak ada. Nyangkutlah di 6, baru tanggal 30. Nah, berhubung kayak oh ternyata di name angkatan gue sekarang nih 2015 tuh tinggi-tinggi ternyata untuk Karena- pemain baru. Karena bocorannya kencang juga. Kayaknya itu soalnya sempat ada bocoran banyak tapi nggak valid di Slayer. Oke. Banyak teman gue yang di swasta. Nah habis itu ya udah, mungkin gue beruntung kali ya, gue di kelas tuh paling gede name gue kalau nggak salah dulu pas SMP itu 3495 atau 65 gitu. Rata-rata berarti 8 Koma gue udah gede ya. Iya. Nah ya udah habis itu gue dengan sotoynya gue daftar itu gue nggak keterima, di 6 juga nggak keterima. Akhirnya gue coba daftar lagi karena masih ada Gelombang sisa kedua. hari, enggak, masih pas gelombang pertama ini masih ada sisa 2 hari atau 3 hari gitu. Oke. Kan itu lama ya maksudnya 2 harian lah. Gue iseng daftar 82 guys. Patra 82. Iya. Gue iseng 82, ternyata jiwa gue kayaknya wah sekolah gue jauh nih, gue kan 82 kayaknya naik apa dulu kan nggak punya motor ya, naik angkutan umum susah nih ya kan. Akhirnya nggak gue ambil guys, harusnya tuh gue lapor ke sekolah kan ya, apa dulu namanya, Lapor diri lah lapor diri ya kalau di nggak salah. 82. Lapor di 82 nggak gue Sorry, ambil. rumah lu di daerah Kebayoran Lama, Bungur lah ya. Kebayoran Lama, Kebayoran, di Kebayoran lah ya. Kebayoran. Ke 82 agak susah naik kendaraan umum. Bener. Jadi nggak lu ambil tuh. Akhirnya nggak gue ambil, gue nggak tertarik banget lah. Gue tahu sekolahnya karena gue kan sering lewat, deket juga dari rumah. Cuma kayak wah yaudah yang terdekat. Akhirnya gue ambil lokal. Temen gue banyak yang minta masuk 74. Terus gue pengen kayak ya udahlah, gue pengen coba misal dulu deh sama temen gue gitu kan. Teman lu yang dari SMP. Dari SMP banyak yang ngajakin ke 74, cuman gue bilang udahlah gue coba mau beda aja dulu ya kan, siapa tahu lebih asik lagi gitu kan. Maksudnya bukan mau menjauh, kayak dalam artian gue bisa menambah teman untuk lulu orang gitu kan. Yaudah gue ke 29, akhirnya ya gue diterima. Diterima di 29. Tapi lu pada saat itu pada saat mendaftar di 29, lu udah tahu namanya SMA 29, kebudayaannya atau pendidikannya, apa emang cuma daftar doang? Gue cuma daftar doang. Daftar aja karena dekat dari rumah. Daftar aja. Kebetulan ada Adit sih, ada Adit 2016. Hah? SMA 29, Adit. Tahu Adit. Ya, dia juga sering kayak udah di KR aja. Cuman gue dulu pengen ke enggak lah, gue pengen di rumah gue nih, gue 70 nih kayak lulusan 70 sendiri gitu kan. Gue pengen kayak gitu aja, ternyata anjrit lu pada lu. Nggak keterima. Name lu sialan. Cah. Gila banget, gue bilang gila. Emang keren sih kayaknya terakhir angkatan name pada gede gitu. Alhamdulillahnya gue masuk negeri dulu. Akhirnya masuk negeri ke 29 Jakarta. 29 Jakarta sama 29 Jakarta. Gue mikirnya cuman kayak satu jalur doang, gue naik 74, gue turun di stasiun Kebayoran Lama sampai Sebatangan kan bisa.
Kalau enggak gue nongkrong dulu di warkop sebentaran ABCD baru ke sekolah guys. Iya. Kan enak ada temennya juga dulu belum Adit itu, akhirnya gue ngambil itu. Berjalannya waktu ternyata wah, gue mikir nih lama-lama gue kelas 1 tuh gue mikir ya kan sambil ngerokok asal pagi gitu kan di warkop. Mikir ambil ngerokok. Iya. Kayaknya gue salah sekolah dan Kenapa? banyak orang gila. Orang gila. Maksudnya gimana? Nah, Maksudnya gila gimana? gila ya maksudnya kayak gimana ya? Oh, lu nggak berekspektasi bakal kayak gitu? Iya, gue gak nyangka aja ternyata kok di SMA ini ternyata berpengaruh banget nih kayaknya nih. Gue jadi ngeri kayak, lu anak mana, lu anak KR, wah, oke. Gue kaget gitu guys, ngerti gak? Yang gue tahu 29 itu sekolah bagus kan. Pada zaman kayak baru-baru 2013 lah semenjak direnov ya kan, renovasi itu kan. Kayak, karena dulu almarhum abang gue pernah pengen daftar di 29. Tapi dia nggak mau, dia milih ke 32 separat ya 2013 angkatan 2013. Nah ya udah akhirnya kayak nggak nyangka aja kok sekolah begini modelnya begininya. Ini lah maksud kayak ternyata ada yang anak-anak suka nongkrong gitu kan ya, perkumpulan gitu kan, terus kerjaannya ya depan guru baik gitu kan, ternyata di jalan gini. Ternyata gue pikir ini gue salah sekolah, ini gue pengen baik-baik soalnya kan. Ternyata ya udahlah gue nikmatin aja. Mau nggak mau sih kayaknya ya. Kayaknya mau nggak mau emang gila sama. Nah, akhirnya lu kan masuk ke 29. Iya. Ya, ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi yang lu bayangkan. Lu kan ngiranya kan baik-baik aja. Tadi lu bilang kan pengen SMA bener-bener aja kan. Gak taunya di 29 tuh ada juga nongkrongnya, ada juga yang bandel-bandelnya. Dan lu ternyata malah mengikuti badelnya itu dan nongkrongnya itu kan. Iya, akhirnya gue kayak ya udahlah cobalah, mungkin ya emang dari SMP gue pengen kayak, gue percaya kalau SMA itu benar-benar jati dirinya seorang lelaki. Kalau untuk lelaki ya Anjay, bener gak sih? Gue pengen tahu gitu kayak gimana sih ya kan namanya persahabatan SMA, terus kayak gimana sih ceritanya SMA, dan gue nikmatin itu gitu. kenapa lu bilang nikmat? Nah, karena pada saat itu gue merasa gue kayak ya udah banyak orang-orang yang kayak sangkatan sama gue peduli sama gue Di 29. di 29, bener-bener kayak sobat lah. Pedulinya dalam hal ribut di jalanan atau dalam hal apa nih? Enggak, contohnya kayak gue lagi kelas 1 itu ya, gue bilang tadi almarhum abang gue itu meninggal, mereka kayak datang rame-rame gitu. Padahal gue nggak ngasih kabar atau apa gitu, apa gue suruh, mereka peduli terhadap gue. Ditambah gue kayak kadang gue nggak apa ya namanya ya, mau berangkat sekolah gitu ada yang ngajakin bareng searah rumahnya, dari Barcode, dari Bintaro, dari Bintaro, Kerbir ya, Kerbir Bintaro. Iya. Oke, berarti lu masuk 29 dan lu menikmati ya sedikit kenakalan-kenakalannya lah, sedikit atau banyak atau juga ya kan. Sedikit demi sedikit kayaknya sedikit demi sedikit lama-lama lu banyak menikmati itu. Nah, akhirnya lu menjadi ya bisa dibilang bandel lah pada masa-masanya ya di 29 ya kan. Bandel guys. Iya. Dibilang Lu sama harus guru mengakui gue itu, kan? paling bandel katanya. Lu akuin nggak tapi lu bandel baru? Iya dulu bandel. Nah, nggak bisa dibilangin. Memang karena pengaruh dari 29 nya atau dari pribadinya sih? Kayaknya emang pengaruh ya. Soalnya dulu gimana ya, kayak pengaruh ya. Soalnya gimana ya, kayak misalkan nih lagi nongkrong gitu kan, terus kita punya teman yang temen goro gitu, ngerti gak? Goro tuh kompor ya? Kompor, ngerti gak? Mood-moodan. Jadi kalau gue tipikal orang mood gue beda-beda. Maksudnya kalau orang bilang mood gue bipolar lah atau apalah, nggak bipolar juga. Tapi ketika gue lagi bilang mau, gue mau. Tapi ketika gue udah nggak mau, gue nggak bakalan mau. Oke. Kayak gitu tipikal gue. Tapi nongkrong gitu kan, biasalah anak laki kan, biasa kan mabuk yuk gitu kan. Oke nih goceng gitu kan, goceng pertama, ceban kedua kan gitu kan. Beli minum Intisari, terus ada yang nyaut tuh di situ, ada tuh anak-anak sekolah gitu kan. Terus mau ngapain? Gue bilang ya kan, lu mau ngapain? Berantem ya. Awalnya gue nggak mau. Terus goronya kuat, gue kalah. Jadi ribut lah. Ribut. Zaman-zaman sekolah sih, dulu juga ngeributinnya anak sekolah gitu, bukan kayak begal atau gangster ya kan, orang siapa jadi enggak. Karena emang menurut gue itu cuma apa ya, wajar lah pengalaman zaman sekolah SMA tuh ya, ternyata gini, akhirnya gue dapet semua itu. Tapi kalau sampai matiin wajar nggak? Nggak wajar lah. Nggak wajar. Berarti lo wajar nggak sih? Oke. Gak ada yang pengen sih. Gak ada yang pengen sebenarnya ya. Gak ada yang tahu soalnya kan. Namanya berantem gitu ya. Betul. Oke nih, kita bakal masuk ke pembahasan ribut sama Iqbal. Oke. Kalau kita ngebahas-bahas ke arah
masa-masa lu di zaman SMA, terutama di masa-masa berantem dan kekerasannya dan ributnya kan. Ini kita ngebahas cuma buat flashback aja, nggak cuman bukan untuk membanggakan, apalagi sampai mengharum-harumkan anjing. Nggak pantas lah. Nggak pantas. Cerita aja. Itu lu berantem kan di zaman SMA kan, maksudnya dari zaman gua dan zaman bawahan gua juga yang lebih dulu kan udah ada ya maksudnya di 29 tuh. Dunia persilatan itu. Iyalah, udah sering berantem lah, musuhnya macam-macam. Iyalah, sebelum gua berantem di sana mereka udah berantem di sana. Ya, seperti itu. Nah, di angkatan lu sendiri itu kan bisa gua akuin musuhnya semakin banyak ya. Karena kan maksudnya pada zaman sebelum lu anak 29 kayak itu udah berantem sama banyak sekolah. Iya. Jadi tuh musuhnya tuh udah makin banyak, maksudnya banyak yang kesal sama 29 ya kan. Dendam-dendam lalu lah. Siap. Gua imbasnya ke angkatan gue itu sering terjadi juga. Itu lu seringnya ketemu sama siapa sih? Atau sama banyak juga lu ketemunya? Hampir semuanya lah gue temuin. Iya. Korban-korban masa lalu yang kayak mungkin di angkatan lu nggak terima, nggak pernah bisa ngelawan angkatan atau nggak pernah ketemu momennya untuk pas, ya? Untuk bener-bener maksudnya ngebalikin ke lu atau ke angkatan-angkatan atasan gua gitu kan. Ketemunya di angkatan gua. Gitu. Tapi alhamdulillah angkatan gua masih bisa lah gitu lah untuk mempertahankan nama baik sekolah zaman di jalur yang salah, tapi ya jalur yang salah banget ya. Nah, itu musuh yang paling sering bisa dibilang ngajakin yuk ketemu yuk, jalan yuk, ayolah ke air lah, ketemu yuk, bentrok yuk, itu siapa tuh Bang yang paling greget gitu sama angkatan lo? Dulu kalau janjian tuh banyak ya dari anak-anak mana ya. Kalau untuk janjian sih sering guys. Dulu emang zaman gue udah basmot gitu kan. Basis motor ya? Udah kan ngetuk. Kalau SMP gue kan dulu zamannya ngetuk ya. Ngejalanin ya jalan gitu kan. Kalau mungkin ya karena era modern lah, motor makin gampang kan dijumpai gitu kan. Ya kita janjian gitu, cuma ya kayak Censi sama Censi 1 Fatmawati ya. Kayak apa ya, dulu banyak banget sih anak-anak barat gitu. Terus, barat tuh CP1 anak subuh 28 SMK. Tapi nggak pernah jadi. Kita janjian gitu, nggak tahu mereka udah ngeliat kita terus nggak jadi ribut atau gimana. Tapi lost konteks, tapi kita janjian. Nah, berarti tapi sering ketemu juga. Oh, berarti ketemu di jalan, bukan karena janjian. Ketemu di jalan karena kan dulu kan kalau SMA itu setiap ya lu paham lah kalau SMA lu pantar angkatan gua gitu kan, untuk wilayah Jakarta Selatan gitu kan. Untuk barat gitu. Kayak tradisi ya, Jumat malam kita pasti motor lah untuk melakukan hal-hal yang nggak beres itu gitu kan. Ya karena ya mungkin dulu kenakalan remaja wajar lah. Gitu. Gue juga nggak keberatan kok kalau untuk kayak sekarang banyak masih ada yang kayak tawuran ya. Karena emang menurut gue itu udah fasenya mereka gitu. Cuman kita yang udah pada lulus, kita yang udah pada tua atau alumni semua stop untuk melakukan hal-hal seperti itu, apalagi sampai mengajarkan. Jangan sampai kayak ada korban berikutnya. Sepakat. Kasian. Nah, pada saat zaman lu sering ketemunya sama, sering bentroknya deh, jangan sering ketemunya. Dulu pas zaman gue sekolah, gue sering ketemu sama yang namanya Texas 46. Iya, Texas 46, Subud 28, Dayak 21, STM pun laut. Kapal kita teman. Kita kapal teman. STM itu dia doang aliansi satu-satunya. Satu-satunya itu sih. Banyak sih, hampir semua sih. Makanya gue bilang kayak sampai kayak di selatan kita nggak ketemu ya, gue ke barat. Gitu sampai ke barat gak ketemu juga, berarti emang nggak dibeliin untuk kayak hal seperti itu gitu kan. Akhirnya jadi kayak nongkrong aja. Nah, kalau sama Subud 28 kan gue pribadi angkatan gue 2013 ya, belum pernah ketemu lah sama Subud 28. Karena yang gue rasain sih pada waktu itu saling segan lah kalau dari angkatan gue nya. Subud gue tahu namanya udah tinggi dan kuat juga, akhirnya ya kita nunggu aja dia ngajakin, ternyata gak ada berita. Gue nggak tahu, mungkin dari dianya menganggap kita cemen atau gimana kan, jadi nggak pernah ketemu gitulah. Nah, kalau angkatan lu kan pernah ketemu tuh, cuma dua kali dari minggu pertama minggu kedua. Itu menang kalah atau menang atau kalah menang. Jadi angkatan lu sama Subud menang angkatan lu ya. Tapi itu bukan Subud aja sih, kayaknya ada Kartika sama Subud SMA ya. Itu awalnya ketemu kenapa bisa ketemu gitu? Awalnya ketemu dulu kayak zaman gue kelas 3, berarti 2019 itu lagi waktunya untuk kayak unjuk gigi kan. Lu kelas 2 ya? Bawahan gue setahun. Posisi gue masih kelas 2, tapi kelas 3 gue udah gak sekolah. Oke.
Berarti kan otomatis kendali SMA itu dipegang oleh kelas terakhir ya dong. Gua dong. Maksudnya paling tua kan di situ kan pelajarnya kelas 3 lah. Berarti gua waktu kelas 3 gitu kan. Nah, udah di situ ya kalau di KR kan setahu gua ya kelas 3-nya yang ngatur. Benar gak sih? Yeah. Dari segi kayak dulu kan ada namanya kolekan Jumat. Ya. Untuk anak-anak nongkrong, jajan-jajan setiap angkatan disetor ke kelas 3. Itu positif kok, bukan negatif. Karena mereka yang nongkrong ngerasain akhirnya uangnya kan di mana ketika ya detik-detik terakhir nih kan udah subuh atau udah malam duit nggak ada, cuman kita masih nongkrong segala macam, nah kepake juga. Nah, lo ketemu sama Subut di Subut dulu di Gandaria. Iya, jadi kelas 2 itu kelas 3-nya baru lulus. Gue masih kelas 2 tapi udah naik-naikan tuh, hitungannya berarti udah kelas 3 dong ya berarti. Tapi posisinya gue inget ya, pokoknya itu 2000 gue di mana gue kelas 2 SMA. Awalnya taruhan, guys. Sama Subut. Itu sama Kartika. Tapi lu pertama kali ketemu Subut itu ya? Pertama kali lu ketemu Subut? Pertama kali itu. Oke. Di Gandaria? Bukan, di Alteri. Ceritanya gimana? Depan gang rumah gue itu. Janjian sama Kartika? Enggak, jadi gini, pertama kita taruhan, ngomongnya tuh 2019. Redus Kra diajakin sama anak Kartika. Nah, habis itu ada yang datang ya nih, ternyata itu anak Kartika. Kebetulan temen gue kenal, mungkin temennya dia, teman rumahnya. Janjian, belum sampai janjian, dia kayak nggak pede, nggak percaya kalau misalkan nanti 2019 gue murni gitu. Gue udah bilang, gue murni, gue kalau namanya gue kelas 3, kelas 2 gue yang di depan, bukan kelas 3 nya yang di depan. Gue udah kayak gitu ya, cancel. Mungkin dia nggak berani ketika gue udah, dia udah tahu orang-orangnya gitu kan, dia udah ngeliat padahal pelajar semua. Kartika ya? Kartika aja itu yang ketika dia datengin ketemuan gue sebelum ribut. Nah akhirnya gue nggak jadi ribut, akhirnya nggak sengaja ketemu di jalan. Kebetulan di Singgalang ada polisi udah nyampe Velbak, gue muter balik akhirnya. Gue liat Alteri, barisan gue panjang guys, Lu dari arah mana? Gue dari arah Redus ke arah Gans itu ya? Ya ke arah Gansel Teris itu. Ini nggak lama digunting-guntingin ternyata sama segerombolan manusia. Gue nggak tahu itu awalnya anak mana kan. Malam posisi malam. Ya udah mau nggak mau dong. Bener gak sih, kebetulan gue kayak wah gue kasihan juga karena gue kan paling depan. Gue kasihan juga, gue nengok ke belakang ternyata adik kelas gue alhamdulillah nggak dikena. Cuman udah digunting-guntingin tuh. Udah digunting-gunting ya. Di motor ya. Tapi lolos semua, masuk semua gitu, digunting nggak ada yang pecah. Ngerti gak? Nggak ada yang muter balik. Udah kita ributin ya, dia tahu kita redus dia nggak jadi. Oh ternyata gue juga taunya itu anak Kartika dan anak Subut. Ketika gue ribut anak Kartikanya udah ngap mungkin ngelawan anak-anak ya angkatan gue. Ini berarti sempat ribut dulu. Ngetos juga tuh. Jadi mereka semangat nih ngobrol-ngobrol gue. Posisi gue belum nyatu soalnya posisi gue belum nyatu. Karena digunting ya. Ketika gue udah nyatu gue maju gue nyanyi biasalah. Selatan ya kalau anak dulu kan gitu. Mereka diem, mereka berhenti. Mungkin tahu kita ya kan atau gimana, nggak ngerti berhenti karena apalah, intinya kita makin maju udah kita ribut di situ. Alot kok ada yang ngelawan kok. Berarti itu Subut sama Kartika. Taunya Subut ketika anak-anak Kartikanya ini udah berkabur, udah jebol lah. Ada salah satu dari kelompok mereka muter balik, ya biasa Bang Jago mungkin. Mengahin gitu? Enggak, dia mau ngelawan kita. Oh balikin lagi? Balikin. Ternyata dia nyanyi Matahari Terbenam. Di situ gue tahu oh ternyata ada anak Subut. Akhirnya lu cabut apa lu hantam? Jadi jebol dia kabur juga. Masa gue kabur sih, gue udah menang telat gitu jatuhnya gitu. Okay. Tapi dia masih ada satu orang yang balik. Kayak terus nggak lama ya udah akhirnya ya jadi korban juga, temennya pada kena. Jadi korbannya berarti mereka ada yang kena gitu Pak? Ada. Parah. Termasuk angkatan gue ada yang kena. Jadi kayak mereka kena, gue kena. Tapi yang jebol mereka. Ketika pokoknya ketika gue tahu itu Subut. Ketika mereka teriak, bukan mereka sih, per orang lah, kayaknya satu orang sih tuh bawa pedang gitu pedang celurit gitu, dia balik badan, dia nyanyi Matahari Terbenam. Yang tau gue kan Matahari Terbenam cuma nyanyi Subut ya cuman kan gak ngaruh, lu sendiri doang mau ngapain gitu kan, sedangkan gue kan kiri kanan gue ada temen gue masih gitu ya. Akhirnya mereka cabut, barulah di situ udah stop. Ternyata seminggu yang akan datang dia balikin. Iya. Oke, berarti sebelum masuk situ berarti itu bisa lu pastiin Kartika sama Subut mundur lah ya gitu. Ya, itu Kartika. Bisa lu pastiin tuh. Itu Kartika. Benar ini. Kartika dan Subut. Maksudnya bisa lu pastiin dia mundur, benar. Oke. Nah, setelah kejadian itu tadi lu bilang kan 2 kali bentrok sama Subut. Itu balikin lagi dia apa gimana? Balikin lagi. Jadi ceritanya gue gini, hari Jumat ya. Itu kan hari Jumat ya. Oh, itu hari Jumat. Minggu lalunya ya. Ya, hari Jumat minggu lalu kita habis ribut sama mereka dan gue juga enggak tahu kalau bakalan mereka akan balik ya. Ketika Jumat tiba di minggu kedua, gue ingat waktu itu gue nongkrong cuma berapa orang gitu, cuma berapa ya, cuma 8 orang atau 6 orang gitu. Angkatan lu? Angkatan gue dan adik kelas gue pengen berantem,
kesel gitu karena apa gitu, masalah luar lah pokoknya, masalah di luar sekolah gue kesel, gue pengen pelampiasan karena itu jalan gitu ya, kayak anjing nih yaudah kita berantem gitu, kesel sama sesuatu ya ibaratnya ke tawuran gitu kan. Oke. Tapi gue mohon banget jangan ditiru yang kayak gitu, udah nggak pakai juga. Akhirnya gue coba cari BR, minjem dapat, terus gue jalan ketemu sama temen gue anak 5, adalah anak 5 ketemu ngomong. Namanya ada kayaknya sekarang ulang tahun tuh deh. Siapa namanya? Happy birthday Ranu. Oh, Ranu. 5 dia anak 5 dia. Happy birthday buat Ranu. Sobatnya Abu semua minta izin wal faizin Ranu, happy birthday, semoga panjang umur sehat selalu Ranu. Oke, ketemu Ranu terus? Ketemu Ranu di Pondok Indah. Ranu bilang di depan ada subuh. Lu lagi muter-muter nih? Gue lagi muter-muter, itu gue udah dapet BR, gue muter ketemu sama Ranu, ngomong di depan ada subuh. Pondok Indah. Udah lama temen gue juga ada Pesto. Sekarang lagi berlibur dia, Pedris, anak 70. Ngomong ngechat gue, pas habis Ranu ngomong, lu dicariin Subut, bilang gue cariin balik, gue bilang gitu guys. Ternyata mereka udah nungguin gue di Pondok Indah. Pondok Indah itu di mana ya namanya, putaran Pondok Indah itu yang sering balapan itu. Ya, yang kalau lurus Lebak Bulus kan? Iya. Kalau kiri Pertok. Iya benar. Oke. Di situ ternyata mereka udah nungguin kita, ya udah kita ribut lagi. Ributnya cepet kok, nggak lama. Nggak sampai 5 menit, paling 3 menit 2 menit lah. Itu lama boy. 3 menit itu kayaknya yang pertama guys, soalnya kan ada sempat korban yang disayangin sama anak-anak sebelumnya itu minggu pertama. Oke. Ini kan kita bahas minggu yang kedua. Nah kalau yang minggu kedua itu cepat 3 menitan 2 menitan lah ya, lumayan sebenarnya. Iya 2 menitan lah. Tapi ngetos kan? Belum ngetos, kabur, cuman ada yang jatuh satu, dia lagi orangnya yang lalu yang lalu terakhir bilang apa, matahari terbenam yang gue bilang itu anak sebut ya, ternyata dia berhasil lolos lagi. Cepet banget lari. Siapa sih? Udah, habis itu udah gak pernah ketemu lagi. Jadi 2 kali angkatan lu ya? Sama Kartika dan Subut lah, gue gak mau nyebut per sekolah lah. Intinya mereka kan gabungan gitu kan. Dan gak tahu juga pastinya sih, cuman yang lo tahu pasti itu, tapi pasti. Soalnya itu ada Kartika yang tadinya musuh gue itu, yang gue bilang itu dia ngetes sama gue, sama anak gue. Egi ada, gue jadi kenal sekarang, dia jadi temen gue. Nah ini yang benar. Gitu, makanya iya harus mengakui kekalahan dan harus rendah hati jika lu dulu menang sama mereka. Jadi kayak gimana ya? Gak pantas lu banggain gitu di luar jalur lu ribut. Ngerti gak? Ngerti. Gak pantas lu kayak gitu. Lo buktiin lu di jalan gitu. Jangan baca. Dan masa itu udah lewat ya. Udah lewat lah kalau untuk gua. Tapi kalau untuk yang lain ya gue minta ya udah stop tawuran aja. Semoga Tapi kalau emang gak bisa ya mau gimana ya? Gue juga mau bilang ya kan gimana guys ya? Agak sulit sih. Karena itu udah tradisi mungkin dari atasannya ya kan. Cuman kan gimana, beda-beda sekolah beda-beda atasan. Ya kan ada yang lebih bikin lebih baik dan ada yang lebih menjerumuskan ke arah yang gak baik. Oke. Berarti itu kilas sedikit lah cerita sama Subuh 28 ya, sama juga Kartika. Ya pokoknya ribet sebenarnya banyak. Cuman ya maksud gue dulu ketika ketemu mereka aja lucu aja gitu, seminggu 2 minggu ketemu lagi dia lagi gitu. Oke. Nah Ibal, gue ada pertanyaan yang bakal gue tanya ke lu harus cuma boleh memilih. Lu lebih milih pertanyaan yang pertama atau yang kedua. Dan lu juga bakal nanya ke gue nih. Sama gue juga harus milih, ya kan? Jawaban yang pertama apa jawaban yang kedua. Yang pertama Iqbal, kalau kita ngebahas masa lalu, lu lebih milih bacok orang atau lu lebih milih ngebacok orang atau dibacok orang? Ngebacok orang. Bacok orang jujur. Gue selagi bisa ngeles, gue ngeles. Iya gak sih? Alasannya kenapa? Karena gue sayang badan lah. Tapi lu kan ngelukain badan orang deh. Iya tapi itu gimana ya guys ya? Mereka kata kalau gue dibacok nih repot dan ntar. Ya kan belum di rumah gue ditanya-tanya segala macam. Gue jujur gue mendingan ngebacok. Oke sih. Soalnya pilihannya. Tapi untuk masa lalu ya, kalau untuk dulu. Untuk sekarang? Kalau sekarang dengan dibacok deh bang. Dengan dibacok bang, kisah aja. Oh soalnya pilihannya cuma ngebacok atau dibacok. Jadi ya daripada lo ngebacok mending. Iya. Gue aja ngebacok lu gitu. Lagi pula dulu gue SMA mindset gue gini, gue nggak kenal namanya hukum. Zaman dulu gue masih sekolah karena gue masih dilindungi sama undang-undang di Bogor. Kenakalan remaja. Asik. Gitu, brother. Oke, next. Lanjut ya. Lu nanya gue tuh. Oke. Nomor 2. Dikenal orang karena melakukan keburukan atau dibenci orang karena melakukan kebaikan? Lebih pilih dibenci orang karena melakukan kebaikan. Yes. Kenapa tuh? Karena apa tuh? Karena kalau menurut gua sesuatu yang buruk itu akan terus buruk. Mau diperlakukan baik pun tetap akan buruk. Tapi sesuatu yang baik itu akan membiak menurut gua.
Jadi yang baik itu akan berkembang biak. Oke, yes. Gimana ya? Ya gitulah intinya lah. Pokoknya mendingan itu ya. Mendingan gue dibenci orang tapi karena kebaikan. Baik ya. Benar. Ya bodo amat lah. Oke. Ini nggak bullshit ya. Nggak bullshit. Dikit dah ya kan. Tapi kalau emang lu berpikir beda ya itu hak lu. Ya, siap. Lanjut buat Iqbal. Lebih memilih mengulang masa SMA tapi masuk ke Texas 46 atau lanjut kuliah tapi mendapatkan semester pendek atau remedial selama 1 semester. Anjing. Tapi gue jujur dulu pengen masuk Texas. Oh. Oke. Dulu teman-teman gue sibuk nyari SMA. Gue bilang gue nyari Texas aja lah. Kok lu Texas kenapa? Namanya keren Texas. Asik gue kayak di Texas nih nanti. Gue bilang gitu. Tapi ternyata mungkin ya karena emang gue gede gue sayang Texas. Jadi lu lebih milih masuk ke daerah Kebayoran Baru tapi gue ditolak akhirnya gue ke 9 karena dekat dari rumah. Ini pilihannya kan? Oh ya pilihan yang ini. Oke. Pemilihan ini gue lebih milih lanjut kuliah tapi semester pendek. Iyalah. Berarti jiwanya masih 29 juga. 29. Okay. Iya, man. Masuk kuliah gue. Karena ngapain gue masih SMA lagi sih. Iya guys. Capek juga ya pulangnya ya. Ribut lagi. Banget gue. Iya. Belum lagi kalau di Texas ketemu musuh yang susah ya kan. Iya. Ketemunya ada 9 nanti. Aduh ampun. Jangan lanjut nomor 4. Urutkan SMA atau nomor 4, Bos. Oh, nomor 4. Waktu zaman dulu lebih milih jebol atau disayurin tapi menang. Waktu zaman dulu gue lebih memilih